Konten ini bersifat kajian kontemplatif dan bukan tafsir resmi agama tertentu. Kisah yang disampaikan adalah fiksi yang digunakan untuk memudahkan pemahaman konsep spiritual. Segala pandangan dalam video ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung keyakinan atau tradisi manapun, melainkan sebagai ajakan untuk berpikir, merenung, dan memperluas sudut pandang. Hidup di dunia ibarat singgah di sebuah ruang latihan, tempat jiwa mengasah kesadaran dan membentuk nilai ruh. Selama kita masih bernapas, kesadaran dapat naik atau turun, terang atau gelap, damai atau gelisah. Namun ketika kita meninggalkan tubuh, segalanya menjadi tetap. Nilai kesadaran yang telah kita bangun akan menjadi identitas kekal ruh. Video ini mengajak penonton menelusuri perjalanan ruh dari kehidupan dunia menuju kehidupan setelah kematian, memahami hukum, gravitasi spiritual, yang akan menarik ruh ke dimensi lebih tinggi atau lebih rendah, tanpa lagi ada pilihan atau penolakan. Kita akan melihat bagaimana surga dan neraka bukan sekadar tempat fisik, melainkan resonansi kesadaran yang telah terbentuk. Dengan perumpamaan, analogi, dan penjelasan yang membumi, video ini menguraikan bahwa kebebasan sejati bukanlah kemampuan untuk mendapatkan semua keinginan, melainkan kesiapan batin untuk hidup selaras dengan kebenaran. Seorang pengembara berjalan sendirian menembus hutan lebat. Cahaya matahari hanya sesekali menembus rimbun dedaunan. Langkahnya berat, napasnya terengah, namun hatinya terus mendorong untuk maju. Setelah berjam-jam berjalan, ia keluar dari kegelapan hutan dan menemukan sebuah padang hijau luas. Padang itu dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni yang semerbak harumnya menenangkan hati. Di tengah padang itu berdiri sebuah pohon besar dengan cabang-cabang yang lebat dan rindang, seakan memanggilnya untuk beristirahat. Pengembara itu pun duduk di bawah pohon dan akhirnya tertidur lelap. Saat ia terbangun, rasa lapar menggerogoti perutnya. Tiba-tiba, di hadapannya muncul beragam makanan lezat, roti hangat, buah segar, daging panggang, dan kue manis. Tanpa berpikir panjang, ia makan sampai kenyang. Namun tak lama kemudian, rasa haus datang. Seketika itu pula bermunculan berbagai minuman. Air jernih, jus segar, teh harum, hingga minuman yang memabukkan. Ia minum satu persatu, hingga akhirnya mencicipi yang memabukkan itu. Kepalanya mulai berat, pikirannya menjadi liar. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa semua yang aku inginkan muncul begitu saja? Siapa yang memberikannya? Rasa penasaran itu berubah menjadi dugaan. Jangan-jangan ada makhluk yang mengawasi aku di sini. Dan benar saja, di hadapannya tiba-tiba muncul makhluk-makhluk gaib dengan bentuk yang menakutkan. Ketakutannya memuncak. Ia mulai berpikir, makhluk-makhluk ini akan membunuhku. Dalam sekejap, pikiran itu menjadi nyata, makhluk-makhluk itu menyerangnya, dan ia terjatuh, terhisap oleh kegelapan. Di saat-saat terakhir kesadarannya, ia menyadari satu hal. Di tempat itu, setiap pikiran menjadi kenyataan. Keindahan atau kehancuran, semuanya berasal dari hatinya sendiri. Cerita pengembara ini mengajarkan bahwa surga dan neraka bermula dari isi kesadaran kita. Di dunia, ini berbentuk keadaan batin. Di akhirat, ia mengambil bentuk realitas kekal. Pertanyaan untuk renungan. 1. Apakah saat ini isi pikiran kita lebih banyak membentuk surga atau neraka? 2. Apakah kita mengendalikan pikiran kita, atau justru pikiran kita yang mengendalikan kita? Ruh, jiwa, dan tubuh. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Ruh adalah inti yang tidak berubah. Ruh adalah inti terdalam dari keberadaan manusia. Ia bukan sekedar energi hidup yang menggerakkan tubuh, melainkan esensi diri yang berasal langsung dari Sang Pencipta. Ruh tidak mengalami penuaan seperti tubuh, tidak lemah karena penyakit, dan tidak terikat oleh ruang atau waktu. Dalam kehidupan dunia, ruh hadir dalam diri kita seperti cahaya yang terbungkus oleh banyak lapisan. Tubuh fisik, emosi, pikiran, dan keinginan. Kita sering terjebak memikirkan lapisan-lapisan itu, hingga lupa menyadari sumber cahaya aslinya. Jiwa adalah jembatan kesadaran. Jika ruh adalah inti murni, maka jiwa, nafs, adalah jembatan antara ruh dan tubuh. Jiwa memproses pengalaman dunia,
Mengubahnya menjadi pelajaran atau luka, tergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Jiwa membawa sifat-sifat dinamis. Ia bisa menjadi tenang, nafs mutmainah, bisa pula gelisah, marah, atau terombang-ambing, nafs amarah. Nilai jiwa inilah yang kelak membentuk frekuensi ruh kita. Tubuh adalah wadah sementara. Tubuh hanyalah alat yang dipinjamkan untuk menjalani pengalaman di dunia. Seperti pakaian, tubuh akan ditanggalkan ketika kita meninggalkan alam ini. Meski sementara, tubuh punya peran besar. Ia adalah sekolah tempat jiwa belajar dan ruh menyatakan potensi kesadarannya. Tanpa tubuh, kita tidak akan mengenal rasa lapar, kenyang, sakit, sehat, sedih, bahagia. Semua ini adalah pelajaran rasa yang kelak menjadi memori abadi bagi kesadaran ruh. Relasi ketiganya, hubungan antara ruh, jiwa, dan tubuh dapat diibaratkan seperti lampu, kabel, dan bohlam. Ruh adalah arus listrik, sumber daya yang murni dan tidak terlihat. Jiwa adalah kabel, menyalurkan daya, tapi bisa terganggu jika kotor atau rusak. Tubuh adalah bohlam, menampilkan cahaya, tapi hanya selama ia masih utuh dan terhubung. Ketika bohlam pecah, kematian, listrik tidak mati, ia kembali kepada sumbernya. Namun, kualitas arus yang kembali ditentukan oleh kondisi kabel yang menghubungkannya selama ia menyala. Kesadaran sebagai ukuran. Ayat Quran Surat Al-Isra ayat 85 mengingatkan bahwa ruh adalah rahasia Tuhan, dan pengetahuan kita tentangnya sangat terbatas. Tapi satu hal pasti, kualitas kesadaran yang kita bangun selama hidup akan menjadi warna ruh kita selamanya. Bagi yang berhasil menjaga jiwanya tetap bening, tubuh hanyalah sementara, dan kematian hanyalah pintu menuju kehidupan yang lebih tinggi. Bagi yang membiarkan jiwanya kotor, tubuh yang ditinggalkan justru menjadi saksi bisu bahwa pelajaran hidupnya belum selesai. Kesadaran sebagai nilai ruh. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syams ayat 9-10. Kesadaran adalah cermin ruh. Kesadaran adalah kemampuan untuk melihat, memahami, dan merasakan kebenaran tanpa tertutup oleh kabut ego atau keinginan. Kesadaran bukan sekadar tahu, melainkan menghidupi pengetahuan itu dalam setiap langkah. Ruh membawa potensi cahaya kesadaran sejak awal penciptaannya. Namun, selama hidup di dunia, cahaya itu bisa tertutup oleh debu keangkuhan, keserakahan, atau kebencian. Jiwa menjadi cermin yang memantulkan atau meredupkan cahaya tersebut. Kualitas kesadaran menentukan frekuensi ruh. Setiap perbuatan, pikiran, dan rasa hati kita mempengaruhi frekuensi ruh. Kesadaran yang penuh kasih, sabar, dan tulus akan menaikkan frekuensi ini, mendekatkannya pada dimensi yang damai yaitu surga. Kesadaran yang penuh amarah, iri, dan dendam akan menurunkannya, mendekatkannya pada dimensi yang gelap yaitu neraka. Tidak ada yang bisa memalsukan frekuensi ini. Ia terbentuk dari kebiasaan batin, bukan dari pencitraan luar. Proses pembentukan nilai. Kehidupan dunia adalah laboratorium kesadaran. Ujian datang untuk menguji apakah kita bereaksi dari sisi rendah jiwa atau dari sisi tinggi jiwa. Setiap pengalaman adalah bahan baku. Respon kitalah yang menjadi produk akhir bagi ruh. Seperti dalam Quran Surah Asy-Syams, menyucikan jiwa berarti mengikis sifat-sifat yang menggelapkan kesadaran, hingga cahaya ruh tampak jelas. Surga dan neraka sebagai resonansi. Surga bukan hadiah karena kita ingin, tetapi karena kita selaras dengan frekuensi surga. Neraka bukan hukuman semata, tetapi tempat yang resonan dengan frekuensi jiwa yang belum bersih. Kesadaran adalah barometernya. Saat ruh meninggalkan tubuh, ia akan otomatis tertarik pada frekuensi yang sepadan. Ini adalah hukum alam ruhani, bukan sekadar keputusan sepihak. Menumbuhkan kesadaran sejak sekarang. Menunggu kematian untuk menata kesadaran adalah seperti menunggu musim panen untuk mulai menanam. Setiap momen hidup adalah kesempatan untuk mengasah nilai ruh. Mengganti kebencian dengan maaf. Mengganti keserakahan dengan syukur. Mengganti ketakutan dengan tawakal. Ketika ini menjadi kebiasaan, kesadaran akan stabil, dan nilai ruh akan menguat tanpa terasa. Surga dan neraka dalam perspektif kesadaran.
Surga adalah resonansi kedamaian. Dalam dimensi kesadaran, surga bukan hanya sebuah tempat, tetapi keadaan batin yang telah mencapai keselarasan total dengan kebenaran. Tidak ada rasa takut, cemas, atau iri hati. Tidak ada dorongan untuk merugikan orang lain. Semua rasa yang hadir adalah rasa yang murni dan stabil. Damai, penuh syukur, dan penuh cinta. Bagi jiwa yang telah matang, surga adalah rumah alami yang selaras dengan frekuensinya. Neraka adalah resonansi kegelisahan. Neraka, dalam kacamata kesadaran, adalah ruang resonansi dari jiwa yang terikat pada sifat-sifat rendah. Amarah, keserakahan, kebencian, atau keputusasaan. Bukan sekedar api yang membakar tubuh, melainkan gelombang rasa yang menyiksa batin. Setiap dorongan negatif yang tidak dilepaskan di dunia akan menjadi api yang menyala dari dalam diri. Ketika ruh meninggalkan tubuh, ia tidak bisa lari dari kualitas yang telah menjadi dirinya sendiri. Hukum gravitasi spiritual. Seperti bumi menarik benda karena gravitasi fisik, dimensi spiritual juga memiliki gravitasi yang menarik ruh menuju tempat yang sesuai dengan nilai kesadarannya. Ruh yang ringan oleh sifat-sifat luhur akan naik ke dimensi yang lebih tinggi. Ruh yang berat oleh sifat-sifat rendah akan tertarik ke dimensi yang lebih rendah. Tidak ada tawar-menawar, karena ini adalah hukum alam ruhani. Saat itu, bukan lagi pilihan, tetapi konsekuensi alami. Gambaran panca indera ruhani. Di alam setelah kematian, ruh tidak membawa tubuh fisik, tetapi ia tetap memiliki panca indera ruhani, kemampuan untuk merasakan, melihat, dan mendengar sesuai dengan kualitas kesadarannya. Di surga, panca indera ruhani hanya mengenal rasa yang jernih dan positif. Di neraka, panca indera ruhani akan memperbesar rasa gelisah, takut, dan sakit yang berasal dari kualitas jiwa itu sendiri. Makna kesadaran yang siap. Surga hanya dapat ditinggali oleh kesadaran yang siap. Jika di dunia kita belum terbiasa hidup dalam damai, surga akan terasa asing. Jika di dunia kita membiarkan jiwa terikat pada hasrat negatif, neraka akan terasa akrab. Dengan kata lain, surga bukanlah tujuan yang diakses dengan keinginan, tetapi rumah bagi kesadaran yang telah matang. Perjalanan ruh setelah kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Ali, Imran ayat 185. Detik-detik perpisahan. Kematian adalah momen ketika tali pengikat antara ruh dan tubuh terputus. Tubuh menjadi dingin, tak lagi merespon. Ruh tetap sadar, tetapi bebas dari batasan fisik. Semua panca indera fisik mati, namun panca indera ruhani mulai aktif. Bagi ruh yang siap, proses ini seperti pulang. Bagi ruh yang belum siap, proses ini bisa membingungkan dan menakutkan. Penyingkapan kesadaran. Begitu keluar dari tubuh, ruh akan melihat dirinya dengan jelas, bukan fisik, tetapi kualitas sejatinya. Semua sifat, rasa, dan kebiasaan batin yang dibawa akan menjadi warna ruh itu. Tidak ada lagi topeng sosial atau citra diri, hanya kebenaran yang tersisa. Inilah saat kesadaran bertemu dengan cermin abadi yang tidak bisa dihindari. Tarikan gravitasi spiritual. Setelah ruh menyadari dirinya, hukum resonansi mulai bekerja. Ruh yang ringan oleh sifat-sifat luhur akan naik ke dimensi terang, terasa lapang dan damai. Ruh yang berat oleh sifat-sifat rendah akan turun ke dimensi gelap, terasa sempit dan menyesakkan. Perpindahan ini tidak memerlukan keputusan. Seperti air mengalir ke tempat yang rendah atau asap yang terbang ke atas, ruh bergerak mengikuti, berat, kualitasnya sendiri. Perjalanan awal di dimensi baru. Ruh akan mulai mengalami alam yang sesuai. Bagi yang berada di dimensi damai, cahaya, kesejukan, dan pertemuan dengan ruh-ruh yang selaras menjadi sambutan. Bagi yang berada di dimensi gelap, suasana sempit, rasa gelisah, dan pertemuan dengan ruh-ruh yang memiliki sifat serupa menjadi lingkungan sehari-hari. Tidak ada kepalsuan di sini, semua adalah proyeksi murni dari nilai kesadaran. Tidak ada lagi keinginan, hanya konsekuensi.
Di dunia, kita bisa menginginkan sesuatu yang berlawanan dengan kualitas diri kita. Tetapi di alam ruhani, keinginan tidak berlaku. Yang berlaku hanyalah resonansi. Ruh yang penuh damai tidak akan bisa memasuki dimensi gelap. Ruh yang penuh gelap tidak akan betah di dimensi damai. Inilah mengapa kesiapan kesadaran di dunia adalah satu-satunya bekal yang sesungguhnya. Neraka sebagai cermin frekuensi kesadaran yang terjebak. Neraka bukanlah sekadar gambaran api, siksaan, atau penderitaan abadi yang sering digambarkan dalam kisah-kisah agama. Ia adalah refleksi dari ketidaksiapan ruh untuk beresonansi dengan frekuensi cahaya yang tinggi. Ketika nilai kesadaran seseorang rendah, penuh kemelekatan pada ego, kebencian, iri hati, dan penolakan terhadap kebenaran, maka secara alami ruhnya akan tertarik pada lapisan dimensi yang sesuai, sebuah gravitasi spiritual ke arah yang lebih berat dan padat. Di dimensi inilah yang disebut neraka, rasa sakit bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Penyesalan yang tiada henti, kesadaran yang tersiksa oleh bayangan perbuatannya, dan keterpisahan dari sumber kasih. Neraka adalah kondisi kesadaran, bukan sekadar tempat fisik. Ayat suci menggambarkan hal ini dengan jelas. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan keburukannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 8-11. Ayat ini menunjukkan bahwa berat timbangan bukan hanya soal jumlah perbuatan, tetapi bobot kesadaran yang dihasilkan dari perbuatan itu. Orang yang berat pada ego akan tenggelam ke dimensi yang berat pula. Neraka menjadi laboratorium penyadaran, tempat ruh belajar melalui rasa sakit yang memurnikan. Namun, pembelajaran ini tidak seperti di dunia. Ia tidak lagi bisa memilih, hanya bisa menjalani sampai kesadarannya mampu naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Seperti halnya air yang secara alami mengalir ke bawah ketika tidak diangkat. Kesadaran yang berat akan tertarik ke tempat yang sesuai, hingga pada akhirnya ia siap untuk naik. Gravitasi spiritual dan perjalanan ruh. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Apa itu gravitasi spiritual? Gravitasi spiritual adalah hukum ketertarikan ruh menuju dimensi yang selaras dengan kualitas kesadarannya. Sama seperti hukum gravitasi bumi menarik benda ke bawah, hukum ini menarik ruh ke arah frekuensi yang cocok. Ia bekerja otomatis, tanpa campur tangan kehendak setelah kematian. Mekanisme kerja. Kesadaran ringan, dipenuhi sifat kasih, sabar, syukur, kejujuran, getarannya halus, tertarik ke dimensi lebih tinggi atau surga. Kesadaran berat, dipenuhi sifat benci, iri, dendam, keserakahan, getarannya kasar, tertarik ke dimensi lebih rendah yaitu neraka. Hukum ini mutlak dan adil karena setiap ruh menuju tempat yang sesuai dengan dirinya sendiri. Saat rasa, ingin, tidak berlaku lagi. Di dunia, kita masih bisa menutupi diri, berpura-pura, atau menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kualitas batin kita. Namun setelah kematian, tidak ada lagi kesempatan untuk memilih arah. Ruh hanya menjadi apa yang sudah ia bentuk selama hidup. Perjalanan adalah akibat langsung dari resonansi kesadaran, bukan keputusan baru. Perjalanan naik dan turun. 1. Perjalanan naik. Ringan, seolah melayang. Cahaya semakin terang, rasa damai makin kuat. Pertemuan dengan ruh-ruh yang selaras dan penuh cinta. 2. Perjalanan turun. Terasa berat, sempit, menekan. Lingkungan gelap, suara keluh kesah terdengar. Dikelilingi oleh ruh-ruh dengan sifat serupa. Kehidupan dunia sebagai titik persiapan. Gravitasi spiritual hanya bisa diubah sebelum kematian, saat kita masih memiliki tubuh untuk belajar dan memperbaiki diri. Dunia adalah ruang latihan membentuk bobot kesadaran. Pilihan sehari-hari adalah bahan baku yang akan membangun arah tarikan spiritual kita. Surga sebagai kesiapan kesadaran tertinggi. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik yaitu surga dan tambahannya. Wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
Quran Surah Yunus ayat 26. Surga sebagai hasil kematangan kesadaran. Surga bukan sekadar hadiah, tetapi buah dari kesiapan ruh yang telah mencapai harmoni sempurna dengan kebenaran, kasih, dan cahaya. Kesadaran ini tidak lagi terguncang oleh rasa takut, amarah, atau keserakahan. Kualitas ruh di surga bebas dari keinginan negatif. Memiliki cinta murni tanpa pamrih. Damai, stabil, dan selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Di sini, tidak ada lagi pertarungan batin. Ruh telah menemukan rumah sejatinya. Surga bukan sekedar tempat. Surga adalah keadaan kesadaran abadi di dimensi cahaya. Gambaran sungai, taman, dan kenikmatan hanyalah simbol untuk sesuatu yang jauh lebih agung, yaitu keutuhan jiwa bersama sumbernya. Neraka sebagai kesadaran yang terperangkap. Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan." Quran Surah As-Sajdah ayat 20. Neraka sebagai hasil ketidaksiapan. Neraka adalah konsekuensi alami dari ruh yang tidak selaras dengan cahaya. Ia bukan hanya siksaan dari luar, tetapi penderitaan batin yang lahir dari getaran kesadarannya sendiri. Ciri kesadaran di neraka: penuh penyesalan, tetapi tanpa kekuatan untuk memperbaiki. Terperangkap dalam pola pikir dan emosi negatif. Merasa terpisah dari kasih dan cahaya. Neraka sebagai ruang pemurnian. Walau penuh penderitaan, neraka adalah proses pemurnian sebelum ruh dapat naik ke dimensi yang lebih tinggi. Namun proses ini tidak cepat, ia berlangsung sesuai kadar, berat, kesadaran yang harus dibersihkan. Harmoni kesadaran dan alam semesta. Kesadaran bukanlah entitas yang berdiri sendiri terpisah dari jagat raya. Ia adalah gelombang yang memantul dan berinteraksi dengan getaran seluruh ciptaan. Seperti alat musik yang disetel selaras, kesadaran yang jernih akan ikut beresonansi dengan frekuensi alam semesta. Manusia yang memahami hal ini akan menjaga keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan tindakannya, karena ia sadar bahwa setiap getaran yang ia hasilkan akan kembali padanya. Kehidupan menjadi seperti tarian yang sinkron dengan irama kosmik, di mana langkah-langkah kecilnya memberi pengaruh pada keseluruhan harmoni jagat. Keselarasan ini tidak bisa dipaksakan, melainkan tumbuh dari kesadaran yang telah matang dan tidak lagi berkonflik dengan hukum semesta. Kekekalan nilai ruh. Saat manusia meninggalkan jasadnya, ia tidak membawa harta, pangkat, atau reputasi duniawi. Hanya nilai kesadaran yang ia bawa sebagai identitas abadi ruhnya. Inilah paspor spiritual yang menentukan kemana gravitasi spiritual akan menariknya, yaitu dimensi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kesadaran yang telah matang, jernih, dan selaras akan beresonansi dengan frekuensi surga. Sementara kesadaran yang keruh, penuh kepalsuan, atau terikat ego akan tenggelam ke dimensi yang lebih rendah. Pada titik ini, tidak ada lagi keinginan atau pemilihan seperti di dunia. Semuanya murni berdasarkan nilai absolut dari frekuensi ruh itu sendiri. Kesadaran di dunia adalah proses. Kesadaran setelah kematian adalah hasil akhir yang tidak dapat diubah. Maka, setiap momen hidup adalah kesempatan untuk memurnikan dan menaikkan nilai itu sebelum waktunya tiba. Kesadaran sebagai takdir ruh. Pada akhirnya, perjalanan kesadaran adalah perjalanan kembali kepadanya. Ruh yang dahulu berawal dari sumber murni, melewati berbagai lapisan dunia, kini membawa pulang seluruh catatan nilainya. Tidak ada satupun yang hilang, setiap getaran rasa, niat, dan pilihan tercatat sebagai frekuensi yang akan menentukan kemana ia tertarik. Kesadaran yang telah matang akan berdiri tegak di hadapan realitas akhir, tanpa gentar, karena ia sudah menyatu dengan kebenaran. Sedangkan kesadaran yang rapuh akan terguncang, terombang-ambing oleh gravitasi spiritual yang menyeretnya ke wilayah yang sepadan. Kehidupan dunia hanyalah fase pembelajaran dan ujian. Setiap interaksi, tantangan, dan kesempatan adalah ruang latihan untuk menyeimbangkan ruh dan jiwa. Jika kita lalai, maka nilai kesadaran akan berhenti bertumbuh. Namun jika kita waspada dan terus memurnikan hati, kesadaran akan semakin selaras dengan cahayanya. Kesadaran bukanlah sekedar pengetahuan,
tetapi pengenalan mendalam terhadap diri yang terhubung dengan Tuhan. Ia adalah tiket tanpa harga, namun penuh syarat. Tidak ada yang bisa memalsukan frekuensinya, karena ia tercetak langsung dari getaran hati. Maka, marilah kita mempersiapkan nilai kesadaran kita mulai dari hari ini. Sebab kelak, ketika tubuh telah kita tinggalkan, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Hanya kesadaran yang siap yang akan menemukan rumahnya di surga, dan hanya kesadaran yang berat oleh kegelapan yang akan jatuh ke lembah neraka. Kita semua adalah pengembara. Dari cahaya kita datang, kepada cahaya kita kembali. Perjalanan hidup di dunia hanyalah sebuah persinggahan, tempat kita menanam benih kesadaran yang kelak akan menentukan taman atau gurun yang kita tempati di keabadian. Di sini, kita mengenal rasa sakit agar bisa menghargai kedamaian, merasakan kehilangan agar bisa menghargai kehadiran, dan melihat kegelapan agar bisa mencari cahaya. Namun, betapa seringnya kita lupa arah pulang. Kita terjebak pada hiasan jalan, terpesona oleh fata morgana, hingga lupa bahwa tubuh ini hanyalah kendaraan sementara. Sementara itu, ruh, inti dari diri kita, menunggu untuk dipenuhi dengan nilai kesadaran yang akan menjadi paspor menuju rumah abadi. Surga bukan hadiah acak, dan neraka bukan hukuman tanpa sebab. Keduanya adalah cermin yang memantulkan wajah kesadaran kita sendiri. Saat kita sudah siap, surga akan memanggil dengan lembut. Saat kita belum siap, neraka akan menjadi ruang pembersihan. Firman Allah, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku." Quran Surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Maka, sebelum tubuh ini kita tinggalkan, mari kita kembali menoleh ke dalam. Mari kita selaraskan jiwa dengan ruh, dan ruh dengan sumber cahaya, agar ketika panggilan itu datang, kita bisa menjawab dengan senyum dan berkata, "Aku sudah siap pulang." Semoga video ini membuka mata hati kita bahwa surga dan neraka tidak selalu harus menunggu kematian untuk dialami, tetapi dapat tercipta dari cara kita berpikir, merasakan, dan menjalani hidup. Semoga setiap penonton dapat mengambil hikmah bahwa pikiran yang jernih dan hati yang bersih adalah kunci menuju kedamaian, sedangkan pikiran yang dipenuhi ketakutan dan kebencian akan menyeret kita pada penderitaan.